Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks. Di sini yang kita bahas adalah determinan dan inverse pada matriks yang berukuran 2 kali 2. Jadi, determinan dan inverse itu hanya bisa ditemui pada matriks yang berukuran sama ya, atau berbentuk persegi ya. Jadi bisa 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Yang penting antara baris dan kolomnya itu ukurannya harus sama. Pertama, untuk determinan terlebih dahulu. Determinan kalau misalkan di matriks 2 kali 2, sebagai contoh gini ya. Jadi misalkan kita punya matriks A, anggotanya adalah A, B, C, D seperti ini. Determinan dari matriks A dapat kita singkat sebagai det A seperti itu, atau dapat juga dituliskan seperti ini, mutlak A. Ini artinya adalah determinan dari matriks A. Nilainya itu adalah A dikalikan D dikurangi B dikali C. Jadi contoh misalkan kita punya matriks A, dia beranggotakan misalkan 4, 3, 2, 2 misalkan seperti ini ya. Jadi cara menentukan determinan dari matriks A itu adalah, ingat-ingat, AD dikurangi BC. Jadi ini 4 kita kali 2 dulu, berarti sama dengan 4 dikali 2 dikurangkan dengan B kali C, berarti 3 dikali 2, sehingga bernilai 8 dikurangi 6 atau sama dengan 2, seperti ini. Jadi ini adalah cara menentukan determinan dari matriks yang berukuran 2 kali 2. Satu contoh lagi, misalkan kita punya matriks B, isinya adalah min 3, min 2, 1, 4 misalkan seperti ini ya. Nilai determinannya adalah, determinan matriks B adalah A dikali D, berarti minus 1 dikali 4 dikurangkan dengan B kali C, berarti minus 2 dikalikan 1, sehingga menjadi minus 4 dikurangi minus 2, atau dia menjadi minus 4 ditambah 2, atau ketemu minus 2. Jadi seperti ini cara menentukan determinan dari matriks yang berukuran 2 kali 2. Berikutnya adalah sifat dari determinan matriks. Ada beberapa sifat yang bisa digunakan kalau misalkan kita ketemu beberapa soal tentang determinan ya. Sifat yang pertama adalah ini. Determinan dari A dikali B dapat dipecah menjadi determinan A dikalikan determinan B. Tapi sifat ini bisa terjadi jika saat ini ya, syaratnya adalah A dan B itu merupakan matriks persegi ya. Jadi misalkan A itu ukurannya 2 kali 2, B juga 2 kali 2, maka bisa dipecah seperti ini. Tapi kalau misalkan A dan B ini bukan matriks persegi ya, jadi A bukan matriks persegi atau mungkin B yang bukan matriks persegi, maka tidak bisa dipecah seperti ini. Jadi bisa dipecah masing-masing seperti ini jika keduanya ini merupakan matriks persegi. Berikutnya adalah determinan dari A transpose itu sama saja seperti determinan A. Jadi nilai determinannya sama. Jadi misalkan kita tahu nilai matriks A-nya, kemudian ditanyakan determinan dari A transpose, kita tidak perlu mentranspose dulu, karena hasil determinan dari A transpose sama saja seperti determinan A. Yang ketiga adalah determinan dari La ini, maksudnya pangkat min 1 itu adalah A inverse, atau inverse dari matriks A begitu ya. Jadi determinan dari A inverse itu sama seperti 1 per determinan A. Jadi kita tidak perlu menginverskan matriksnya, cukup dicari seper determinan matriks awal, itu sudah menjadi determinan dari matriks A inverse. Yang keempat adalah determinan dari A pangkat N sama seperti determinan A di pangkat N. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita punya matriks A begitu ya. A pangkat 3 di dalam matriks itu artinya adalah A dikali A seperti ini. Jadi kalau misalkan ditanyakan berapakah determinan dari matriks A pangkat 3, jadi kita kalikan dulu matriksnya ini. Setelah ketemu hasil kali matriksnya, baru dicari determinannya. Nah, cuman kalau misalkan kita manual seperti ini kan jadi lama prosesnya ya. Jadi kalau pertanyaannya itu cuma determinan saja, misalkan determinan dari A pangkat 3 berapa? Ya berarti kalau determinan A pangkat 3 itu ya artinya sama seperti determinan A dipangkatkan 3. Jadi kita tidak perlu mencari matriks A pangkat 3 ini. Langsung saja determinan A berapa, kemudian dipangkatkan 3 gitu. Dan yang terakhir untuk sifat determinan adalah misalkan seperti ini. Ada determinan dari K dikali A. K di sini itu berupa bilangan ya, atau skalar.
Nah, cara menjabarkannya adalah K-nya bisa dikeluarkan, tapi dia jadi berpangkat P. Dan P itu adalah ukuran baris atau kolom. Jadi, menjadi ini ya, K di pangkat P, kemudian dikalikan determinan A dengan P-nya itu adalah ukuran baris atau kolomnya. Jadi, misalkan nih, kita punya matriks A, dia ukurannya 2 kali 2 begitu. Jadi, kalau misalkan ada berapakah determinan dari 5A? Ya, maka artinya sama seperti 5 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena A-nya ukurannya 2 kali 2. Baru dikalikan determinan A. Maka nanti nilainya akan sama seperti 25 kali dari determinan A. Seperti ini. Nah, ini sifat-sifat dari determinan yang bisa kalian gunakan kalau misalkan ada permasalahan tentang determinan. Dan yang berikutnya yang kita bahas adalah inverse. Inverse dari matriks atau kebalikan matriks. Inverse seperti yang kita bahas di sifat determinan tadi, lambangnya adalah pangkat min 1. Jadi ini adalah inverse dari A atau A inverse. Cara menentukannya adalah 1 per determinan dikalikan adjoint dari matriks A. Ini bahasanya adjoint ya. Jadi karena kita bekerjanya di matriks 2 kali 2, determinan tadi itu nilainya adalah AD dikurangi BC. Dikalikan, nah adjoint-nya itu adalah seperti ini. Tadi matriks A itu kan A, B, C, D gitu ya. Jadi kalau adjoint itu A dan D tukar posisi, yang B dan C dikalikan negatif. Seperti itu. Nah, hasil perkaliannya ini menjadi suatu matriks inverse. Kita coba dengan contoh ya. Misalkan kita punya matriks P, anggotanya adalah 3, 1, 4, min 2 misalkan gitu ya. Tentukan inverse dari matriks P. Nah, yang pertama kita cari adalah langsung ke ini ya, determinannya ya. Jadi nilai P inverse, kalau misalkan kita langsung ya, jadi 1 per determinan dari matriks P, berarti A kali D, jadi 3 kali minus 2, dikurangi B kali C, berarti 1 dikali 4, dikalikan adjoint-nya, diingat-ingat. Jadi awalnya anggaplah P itu adalah A, B, C, D gini ya. Jadi kalau dia ditukar, sehingga di sini kan gini ya, saya kasih patokannya A, B, C, D awalnya. Dia ditukar jadi D min B min C, A. Nah, jadi gini, nilai A dan D tukar posisi. Ya, awalnya kan gini ya. Sehingga di sini jadi minus 2, yang paling kanan bawah adalah 3. Kemudian B dan C masing-masing dikalikan negatif. Berarti di sini jadi minus 1, di sini jadi minus 4 seperti ini. Nah, tinggal kita selesaikan bagian determinannya dulu. Jadinya 1 per minus 6 dikurangi 4 dikalikan minus 2 minus 1 minus 4 3. Sehingga ini menjadi min 1 per 10 dikalikan minus 2 minus 1 minus 4, 3. Nah, artinya masing-masing anggota yang di dalam kurung itu atau matriksnya itu dikalikan dengan minus per 10. Menjadi, ini berarti 2 per 10, kemudian 1 per 10, 4 per 10, dan minus 3 per 10. Nah, seperti ini cara menentukan inverse dari suatu matriks yang berukuran 2 kali 2. Nah, berikutnya adalah pembahasan tentang sifat-sifat perkalian ataupun sifat inverse dari suatu matriks. Beberapa sifat yang sering terpakai seperti ini. Yang pertama adalah kalau misalkan kita punya A inverse, kemudian dia itu di inverse lagi, maka dia akan kembali ke matriks awalnya. Sifat yang kedua, kalau ada matriks A dikalikan inverse-nya atau dibalik urutannya, inverse dari matriks A dikalikan matriks A akan menjadi I. I itu adalah identitas ya. Identitas seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Jadi identitas itu kalau dia di ukuran 2 kali 2 nilainya 1 0 0 1. Sedangkan kalau misalkan di 3 kali 3 ya, jadinya 1 0 0 0 1 0 0 0 1 seperti ini. Ini adalah matriks identitas. Sifat yang ketiga adalah A dikalikan identitas atau identitas dikalikan A, dia kembali lagi menjadi A. Jadi kalau di bilangan gitu ya, dalam bilangan itu identitas itu artinya sama seperti bilangan 1 gitu ya. Jadi kalau A kali 1 sama saja 1 kali A, kembali ke A lagi gitu. Nah, berikutnya adalah sifat perkalian yang diinverskan. Jadi kalau ada A dikali B di inverse. Nah, ini kalau misalkan pengerjaannya sebenarnya kan bisa A kali B dulu hasilnya berapa baru di inverse ya. Tapi kalau misalkan kita mau memecah gitu, dikerjakan satu persatu, boleh dipecah, tetapi cara memecahnya adalah dibalik. Jadinya B dulu di inverse dikali A inverse. Jadi urutannya jadi terbalik.
Kemudian yang terakhir untuk yang sifat perkalian ini, kalau misalkan ada perkalian matriks kemudian mencari matriks yang lain. Di sini ada A dikali B sama dengan C. Nah, kalau misalkan kita mau mencari matriks A-nya jadi berapa? Nah, kalau dia berubah bilangan kan gampang ya. Jadi kalau ada A kali B sama dengan C, untuk mencari nilai A-nya tinggal B-nya membagi ke C. Cuman di matriks itu kan tidak ada operasi pembagian ya, adanya penjumlahan, pengurangan, perkalian. Sebagai gantinya kita bisa pakai inverse. Caranya adalah di sini menjadi C dikalikan B inverse dari mana ini. Jadi gini, saat kita mencari matriks A, B ini kan harus pindah ke kanan ya. Nah, perhatikan posisi awalnya. Posisi awal dari A kali B ini, B berada di sebelah kanan. Jadi waktu B pindah, tetap berada di sebelah kanan. Cuman dia menjadi inverse, seperti itu. Jadi kalau misalkan pertanyaan diganti, kita mau mencari B. Berarti kan yang harus pindah adalah A. Nah, saat A pindah, diperhatikan pada perkalian ini, A berada di sebelah kiri. Jadi waktu pindah nanti, maka tetap A berada di sebelah kiri. Cuman A-nya menjadi inverse seperti ini. Nah, jadi ini adalah cara-cara menentukan determinan dan inverse, juga beberapa sifat yang berlaku pada determinan dan inverse matriks 2 kali 2. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.